Vietnam gak mau main-main di gelaran Piala AFF 2024 karena punya target juara. Skuad Naga Biru bahkan membawa bintang naturalisasi baru untuk menambah kekuatan. Selain itu, Vietnam juga punya misi balas dendam untuk timnas Indonesia. Meski begitu, skuad Garuda justru santai menghadapi amarah besar skuad Naga Biru. Pasukan Merah Putih punya target yang lebih tinggi ketimbang trofi level Asia Tenggara. Bagaimanakah gembar-gembor Vietnam juara Piala AFF di saat timnas Indonesia punya target lebih tinggi? Bahaya lur, Vietnam mempunyai misi balas dendam pada timnas Indonesia karena sudah 3 kali dalam pertandingan Vietnam selalu kalah. Kali ini Vietnam mendatangkan bintang baru untuk menggagalkan timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF lur. Gimana misi Vietnam sebenarnya untuk mengalahkan Indonesia dan balas dendamnya kepada timnas Indonesia? Langsung saja kita simak video sama-sama. Check it out. Rencana balas dendam melawan skuad Garuda. Vietnam bakal membawa ambisi balas dendam di gelaran Piala AFF 2024. Skuad Naga Biru bertekad menghabisi timnas Indonesia usai selalu kalah dalam 3 pertemuan terakhir. Kedua negara bakal langsung bertemu di laga ketiga grup B pada 15 Desember mendatang. Partai ini bakal dimanfaatkan Kim Sang-sik untuk memutus rekor buruk kontra skuad Garuda. Dirinya langsung membawa skuad Naga Biru ke Korea Selatan untuk menggelar pemusatan latihan. Skuad Naga Biru harus mengikuti latihan keras yang dibuat oleh Kim Sang-sik. Pasalnya, pelatih 47 tahun ini masih kecewa berat dengan kondisi fisik para pemain Vietnam. Sebagian besar tim yang berpartisipasi di turnamen kelas dunia seperti Olimpiade dan Piala Dunia mempunyai tingkat fisik yang luar biasa. Saya khawatir mengenai bagaimana caranya mengatasi aspek fisik dan kebugaran seperti itu. Kritik Kim Sang-sik. Demi ambisi balas dendam, ex-pelatih John Duk Hyundai ini juga mengintai strategi Shin Tae-yong. Kim Sang-sik rela terbang jauh dari Vietnam untuk melihat permainan timnas Indonesia. Namun, aksi sang pelatih justru dipandang remeh oleh media lokal Vietnam. Kim Sang-sik buang-buang waktu untuk memata-matai timnas Indonesia. Hasilnya, tim Indonesia kalah telak 4-0 dan Kim Sang-sik mungkin menyadari keterbatasan sang pelatih Shin Tae-yong serta anak asuhnya. Meski menggunakan starting line up dengan 9 pemain naturalisasi. Tulis dan feed. Keseriusan Vietnam mengalahkan timnas Indonesia ternyata semakin menjadi-jadi. Negeri Paman Ho bakal menurunkan kekuatan penuh di Piala AFF 2024. Deretan nama beken seperti Nguyen Philip, Nguyen Quang Hai, hingga Nguyen Tin Lin kembali dipanggil. Nguyen semua namanya ya. Skuad Naga Biru bahkan akan segera diperkuat oleh Rafaelson. Striker naturalisasi dari Brazil ini kabarnya sudah mendapatkan lampu hijau dari FIFA. Rafaelson disebut berpeluang debut membela Vietnam saat melawan Myanmar. Sontak media lokal negeri Paman Ho Kwar optimis bisa menyegel gelar Piala AFF. Bersama Rafaelson, peluang tim Vietnam untuk memenangkan Piala AFF cukup tinggi. Tulis Soha. Komentar optimis juga dilontarkan oleh Quang Huy selaku pengamat sepak bola Vietnam. Jika Rafaelson bergabung dengan tim nasional, kualitas lini serang kami akan meningkat. Kami bisa menggunakan trio Tuan Hai, Rafaelson, dan Tien Lin. Selain membawa komposisi terbaik, Kim Sang-sik juga memperkuat staf kepelatihan. Dirinya berhasil menggait Lee Won-jae selaku kiper legendaris Korea Selatan. Rekan Shin Tae-yong di pasukan Taeguk akan menjadi pelatih kiper baru Vietnam. Pengalaman Lee Won-jae diprediksi bisa membantu Philip Nguyen dan kawan-kawan tampil lebih gacor. Pelatih 51 tahun ini juga pernah membela pasukan Taeguk pada Piala Dunia 2010. Koar-koar kalahkan timnas Indonesia ternyata miskin taktik. Sayangnya kekuatan terbaik Vietnam ternyata belum sanggup meyakinkan Kim Sang-sik. Bahkan pelatih 44 tahun ini malah bimbang dengan racikan strateginya sendiri. Filosofi Kim Sang-sik masih belum terlihat meski sudah 5 bulan melatih Vietnam. Buktinya skuad Naga Biru nggak kunjung meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir. Diketahui Kim Sang-sik ternyata masih sering bongkar pasang taktik bersama Vietnam. Sang pelatih bingung memilih formasi 5-4-1 atau 3-4-3 untuk skuad Naga Biru. Kelemahan taktik Kim Sang-sik bahkan sudah dibocorkan oleh pelatih Ulsan Citizen FC. Klub divisi 3 K-League ini sempat berduel dengan Vietnam di jeda internasional November lalu. Vietnam masih memiliki kelemahan, yaitu kemampuan mencetak gol. Di babak pertama, mereka menciptakan banyak peluang tapi hanya mencetak 1 gol. Efisiensi dalam mencetak gol menjadi hal yang perlu ditingkatkan, tegas Kyun Sang-son. Kim Sang-sik sendiri juga sempat membocorkan kekurangan pasukan bintang emas. Vietnam memiliki banyak pemain yang bagus, tetapi terkadang mereka tidak bisa memenangkan pertandingan sebagai sebuah tim. Para pemain kurang koordinasi dan tim belum menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Tutur Kim Sang-sik. Luar biasa lur ya, ternyata
Vietnam ini benar-benar punya misi dendam banget ke Indonesia ya, karena tiga pertandingan kemarin tidak dapat mengalahkan Indonesia, dan kini dia ada misi balas dendam karena Indonesia hanya memakai U22 loh ya. Dan sedangkan Vietnam sendiri memakai skuad terbaiknya, bahkan ditambah lagi bintang pemain naturalisasi satu lagi loh ya. Kita lihat aja nanti 15 Desember apakah Vietnam benar-benar bisa mengalahkan timnas Indonesia atau tidak loh ya, dengan kekuatan penuh yang dilawan dengan hanya pemain U22. Oleh Indonesia tidak memainkan tim inti dari Indonesia. Kita lanjut loh. Karena masalah ini sang pelatih justru berniat meniru strategi Park Hang-seo. Gaya permainan pelatih 67 tahun ini ternyata masih menjadi inspirasi untuk Kim Sang-sik. Saya penggemar gaya Spartan. Saat ini banyak pelatih yang selalu berusaha mengembangkan gayanya sendiri. Namun berkat faktor di luar sepak bola, Coach Park Hang-seo lebih sukses di Vietnam. Tutur Kim Sang-sik. Semakin kalah ambisius dibanding timnas Indonesia. Walaupun gak punya taktik gacor, Kim Sang-sik masih berani keluar-keluar sombong. Buktinya pelatih asal Korea Selatan ini nekat membidik gelar juara Piala AFF 2024. Target kami adalah 2 posisi teratas di grup untuk melaju ke semifinal, lalu menuju final dan meraih juara Piala AFF 2024. Ucap Kim Sang-sik kepada Bongda 24 Hour. Pelatih kelahiran Hanamgon ini rupanya tertekan akibat target ambisius dari VFF. Federasi sepak bola Vietnam ini kabarnya akan memecat Kim Sang-sik jika gagal memenuhi ekspektasi. Pelatih dari Korea Selatan itu menghadapi risiko harus meninggalkan jabatannya lebih awal kalau dia gagal memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan oleh VFF. Tulis laporan Soha.vn. Keraguan pada Kim Sang-sik semakin membesar usai Nguyen Thien Linh bikin komentar kontroversial. Striker andalan Vietnam ini malah terang-terangan menjagokan skuad Garuda. Di Piala AFF 2024, Indonesia menjadi kandidat juara. Ucap striker yang pernah 4 kali menjebol gawang timnas Indonesia. Kenapa lur ya, di Piala AFF 2024 ini sangatlah krusial sekali dan sangatlah mengerikan sekali bagi tim-tim ASEAN lur ya, setelah Indonesia naik seperti jadi sorotan dunia. Bahkan setiap pelatih seperti Arab kemarin ya, juga ini sekarang Vietnam yang bila tidak bisa membawa tim Vietnam ke final atau menjuarai AFF ini, pelatihnya harus dipecat juga. Ini kenapa jadi seperti ini lur ya? Saking takutnya mungkin dengan Indonesia yang sekarang lagi jadi sorotan dunia, yang menjadi tim saat ini yang sedang berkembang, yang sangat pecat lur ya. Kita lanjut. Kekuatan timnas Indonesia juga semakin diakui oleh pandit lokal Vietnam. Pemain senior memang penting, tetapi ketika pemain muda bermain, mereka berusaha sangat keras dan memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Jadi kami tidak bisa meremehkan Indonesia. Puji Quang Huy. Beban berat Kim Sang-sik di Piala AFF justru nggak dialami oleh Shin Tae-yong. PSSI malah mendukung penuh Coach Shin untuk bereksperimen memulai regenerasi skuad. Sang pelatih hanya diminta untuk membawa skuad Garuda tampil sebaik mungkin. Sementara gelar juara Piala AFF 2024 cuma dianggap sebagai bonus oleh PSSI. Kalau berbicara target, kita bisa final. Itu sudah sangat bagus. Sekali lagi, kita sudah bisa final saja, itu sudah sangat bagus. Terang Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Iya ya. Berkat ambisi kalem PSSI, Coach Shin juga meminta kepada supporter Garuda untuk bersikap santai. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara, tetapi kita bukan timnas senior. Ini pun agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi. Ucap sang pelatih. Permintaan Coach Shin ini dinilai wajar karena skuad Garuda dihuni banyak pemain muda. Sang pelatih juga masih punya target yang jauh lebih besar dibanding hanya juara Piala AFF. Pasukan Merah Putih masih terus mengejar prestasi menembus 100 besar FIFA. Sekarang timnas Indonesia hanya berjarak 25 peringkat untuk mencapai mimpi besar ini. Skuad Garuda juga masih menggebu-gebu untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong sudah berkomitmen penuh untuk membawa timnas Indonesia semakin mendunia. Sangat memungkinkan untuk melaju ke Piala Dunia. Tentu timnas Indonesia bisa mencobanya. Tegas Coach Shin menyanggupi target dari Erick Thohir. Luar biasa lur ya, dari semangat timnas Indonesia dan juga pelatih Shin Tae-yong dan juga ketua PSSI kita Pak Erick Thohir dan juga manajernya Sumarji. Sangat luar biasa timnas Indonesia di tangan mereka lur ya. Memang sekarang timnas Indonesia menjadi sorotan dunia karena memang persepak bolaannya yang melaju pesat sekali lur ya, yang tidak bisa dianggap main-main oleh tim-tim dari ASEAN ini.
mereka pun meniru gaya Sintayong dan juga PSSI untuk pemain-pemain keturunan yang mungkin bisa mereka naturalisasi. Tapi anehnya di sini kenapa banyak pemain-pemain naturalisasi dari tim-tim ASEAN yang tidak mempunyai darah keturunan tapi masih bisa dinaturalisasi oleh negara tersebut, Lur ya. Sedangkan Indonesia sendiri yang jelas-jelas pemain naturalisasinya sudah mempunyai darah keturunan dari Indonesia tapi masih aja diungkit-ungkit, Lur ya. Dan juga masih aja dijelek-jelekan pemain naturalisasinya. Itu kan nggak fair, Lur ya. Apa mungkin mereka memang benar-benar takut oleh timnas Indonesia saat ini, Lur ya, yang sedang ada di atas istilahnya, jadi sorotan dunia banget. Dan juga kita nggak boleh main-main, Lur ya, dalam Piala AFF ini. Walaupun coach Sintayong hanya menganggap permainan di Piala Asia AFF ini cuman apa sih namanya, hanya ingin melihat bakat dari pemain-pemain muda Indonesia berikutnya. Tapi kita lebih baik lagi bisa menjuarai AFF ini, Lur, karena memang Indonesia sendiri belum pernah menjuarai AFF ini, Lur ya. Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia kita. Sekian lesson dari gue kali ini, Lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.